Ya, bunda ingin disegani suami, maka kuncinya adalah jangan mengikuti permainan emosi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika bunda ingin menjadi istri yang lebih disegani suami, ingin dihargai, ingin diperlakukan lebih layak oleh suami, maka bunda perlu ingat satu hal ini, yaitu jangan mengikuti permainan emosi suami. Apalagi ketika suami bunda ini tipe yang toksik dan suka main playing victim. Katakanlah nih, bunda dan suami sedang bertengkar, dan waktu itu posisinya bunda tidak salah sama sekali. Di pertengkaran itu bun, suami bunda yang salah, tapi karena dia egois dan gak mau mengerti, dia balik menyalahkan bunda. Oke, contoh yang paling mudah itu seperti klien saya. Suaminya selingkuh ya, lalu karena dia gak mau disalahkan, dia marahi istrinya. Aku selingkuh kan gara-gara kamu. Kamu yang gak pernah perhatian, gak pernah dandan, gak pintar masak, gak bisa ngertiin suami. Nah, kalau kita sebagai istri ada di posisi ini, wah, kita akan ada di dua kemungkinan ini bun. Jadi yang pertama, kita akan makin sakit hati sehingga mental kita jadi down. Lalu ketika mental kita jadi down, kita jadi terpengaruh oleh kata-kata suami. Dan kemudian kita akan percaya sama suami kita. Akhirnya kita jadi seperti ini bun. Oh iya ya, itu jadi semua karena aku gak pinter dandan ya. Itu semua karena aku gak pernah perhatian ya. Itu semua gara-gara aku kurang ini ya, kurang itu ya. Atau, ya, ini yang kemungkinan yang kedua bun, kita tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh kata-kata toksik suami. Nah, lalu kita balik membantah, balik menyerang suami dengan argumen-argumen yang kuat supaya suami percaya bahwa dialah yang salah. Nah, biasanya bunda akan bilang seperti ini nih, enak aja ya kamu, aku tuh udah perhatian loh sama kamu. Aku juga udah dandan, kamunya aja yang gak bisa jaga mata. Dan jelas-jelas ya, wanita itu yang murahan. Kalau dia wanita baik-baik, dia tuh gak akan deketi kamu. Nah, ini kira-kira nih bun, bunda bakal memilih reaksi yang pertama atau yang kedua nih. Nah, kalau saran saya, untuk menjadi istri yang lebih disegani, bunda itu tidak perlu memilih keduanya. Karena reaksi yang pertama itu akan membuat kita inferior dan menjatuhkan nilai kita di mata suami. Sedangkan reaksi yang kedua itu terlalu ofensif dan malah bikin suasana makin runyam bun. Lalu solusinya gimana dong? Kalau saya menyarankan klien-klien saya yang mengalami dilema semacam ini, itu saya arahkan untuk mengambil sikap moderat ya. Sikap tengah-tengah nih bun. Tetap kuat secara batin ya, tanpa harus menyerang balik suami, sambil introspeksi tanpa harus berkecil hati. Nah, itu solusinya. Istri yang punya harisma itu pasti bisa mengambil posisi dan sikap seperti ini. Jadi kita nggak akan menyalahkan diri kita sendiri bun. Iya ya, gara-gara aku nih dia selingkuh. Seandainya aku lebih cantik, lebih perhatian, lebih segalanya dari pelakor itu, pasti dia nggak akan selingkuh. Nah, itu nggak akan seperti itu ya bunda ya. Ya, di sisi lain kita juga nggak akan balik menyerang dan menyalahkan suami dan selingkuhannya, karena kita sadar bahwa sikap yang terlalu frontal dan vulgar itu tidak akan meredakan situasi, malah akan semakin runyam. Dalam situasi panas seperti ini, istri yang punya harisma itu tahu kondisi dirinya. Kalau dia kuat mengendalikan emosi, maka dia akan teruskan obrolan. Tapi kalau dia tidak kuat, maka dia akan minta waktu. Mas, aku lagi sakit hati karena kata-kata kamu. Biarkan aku tenangkan diri aku dulu. Nanti malam kita bicarakan lagi baik-baik. Nah, setelah itu, bunda bisa manfaatkan momen ini untuk menterapi diri bunda secara cepat. Ya, bunda bisa lakukan zikir ya, sambil bunda olah nafas, bunda tenangkan diri dengan zikir. Atau buat para sahabat bunda yang punya cincin anira, nah itu bisa dipegang cincinnya atau dipakai cincinnya dan diaktifkan energinya supaya aura harisma bunda itu tetap kuat dan gak terpengaruh oleh rasa sakit hati dan emosi negatif bunda. Nah, setelah bunda ini emosinya jauh lebih tenang dan stabil dan lebih netral, baru nih bunda ajak suami ngomong baik-baik dalam suasana yang lebih tenang dan aura yang lebih positif. Gimana ya? Apa yang bikin ayah berpikir seperti itu?
Sekarang ayah maunya itu ke depannya itu seperti apa dan sebagainya ya. Jadi di sini bunda tidak akan mengikuti arus emosi suami. Suami marah ya, bunda minder. Atau suami marah, bunda ikutan marah. Enggak seperti itu, Bun. Tapi apapun sikap suami, bunda itu bisa mengambil sikap dan keputusan dengan hati dan pikiran yang jernih serta aura yang positif. Jadi begitu ya, Bun. Baik, semoga bermanfaat. Dan jika bunda di sini butuh dibimbing supaya aura harismanya itu lebih kuat lagi, maka insya Allah saya siap memberikan bimbingan dan mentoring secara rutin. Jadi bunda tinggal konsultasikan dulu masalah bunda melalui WhatsApp untuk saya pelajari dulu kondisi aura bunda dan rumah tangga bunda. Silahkan bunda bisa klik link WhatsApp di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.